نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Masyiral ummahat wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur yang terbaik. Puji syukur karena Allah telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, nikmat iman yang puncaknya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Setelah itu nikmat kita dapat menghadiri majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, keadaan anggota badan yang lengkap, dalam keadaan organ-organ yang lengkap, ya, dimana kita melihat di zaman sekarang ini banyak orang yang mendapatkan ujian dari organ-organnya kurang dari badannya. Ya, apalagi kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, ya mereka terpotong-potong badannya, ada yang kehilangan matanya, ada yang kehilangan tangannya. Ya, semoga Allah segera angkat bala dari mereka dan segala selamatkan mereka, dan semoga Allah berikan keamanan kepada seluruh umat muslimin di seluruh dunia. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan kepada para istrinya, pada para keluarganya, dan kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menggunakan apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan ini itu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memiliki mata, ketika kita memiliki pendengaran, ketika kita memiliki hati, lisan, ya semua kita gunakan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Di atas Al-Qur'an, kitabullah. Kata para ulama, pengertian dari takwa sebenar-benarnya adalah yaitu ketika kita membuat penjagaan di antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pertama mengerjakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Yang kedua di atas hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, setelah itu dengan apa? Dengan menginginkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan dari ganjaran yang lain selain Allah. Bahkan kadang-kadang ada yang menganggap bahwa kalau kita mengharapkan ganjaran yaitu pahala atau surga dari sisi Allah berarti kita nggak ikhlas. Ini salah. Ya, pemahaman yang salah. Bahkan ikhlas itu ketika kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa bitigha'i wajhillah. Ya, di Al-Qur'an banyak seperti itu. Kecuali dengan mengharapkan wajah Allah. Maksudnya ikhlas itu mengharapkan wajah Allah, karena ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan tertinggi nanti di surga. Ya, itu puncak kenikmatan, melihat wajah Allah dan
mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setelah mengerjakan ketaatan, yaitu meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang pertama. Ya, udah enggak ada keraguan lagi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Di Al-Qur'an ini enggak ada keraguan sedikit pun kata Allah. Ya. Jadi setelah itu dengan di atas sunnahnya Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW juga kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang kalian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Ya kan? Dan juga dalam meninggalkan larangannya Allah dan Rasulnya ini dengan perasaan apa? Dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan di sini berarti kita harus diantara berharap dan takut sama Allah, roja dan khauf. Ya, ini adalah sayapnya ibadah. Ibadah itu ada 3 rukunnya. Ya, ini duanya ini yang tadi, roja dan khauf. Kepalanya apa? Jadi seperti burung dia. Ibadah ini seperti burung rukunnya, yang ada kepalanya, ada sayapnya 2. Ya. Kepalanya ini adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena kita telah merasakan segala nikmat yang Allah limpahkan ke kita. Ya. Mulai dari nikmat yang telah kita sebutkan tadi sampai puncaknya itu nikmat iman dan Islam, di mana kita akan merasakan surga yang kekal nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala karena iman dan Islam. Tidak ada sebab yang lain selain itu. Ya. Maka salah satu yang menjadi fenomena di akhir-akhir ini, ya, yang harus menjadi suatu pemahaman yang kita pahami, ya, terutama bagi kaum perempuan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan perempuan ini berdiam diri di rumah-rumah mereka. Ya. Supaya apa? Supaya tidak tersebar fitnah di muka umum, di depan kaum laki-laki, enggak tersebar fitnah. Ya. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, berdiam di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Tabarrajna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah. Ya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat. Ya, wa aqimnas salata wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud di sini dengan perintahnya yang kita sebutkan tadi. Apa maksud Allah? Hendak menghilangkan dosa dari kamu, dari kalian. Ya, ini khususnya buat ahlul baitnya Rasulullah SAW, istri-istrinya, para anak-anaknya. Tetapi umum juga perintah ini untuk kaum mukminat, orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menghilangkan dosa-dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, ini merupakan suatu dalil bahwa kalau perempuan itu di rumah, oke, udah dia berdiam diri di rumah, maka jangan dia menyebarkan foto-fotonya ke media sosial. Ya, TikTok, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya, ini perintah Allah supaya menetap di rumah, supaya tujuannya apa? Supaya nggak terlihat oleh kaum laki-laki. Ya, jadi bukan tujuannya hanya berdiam di rumah aja, bukan. Tapi tujuannya itu supaya nggak memfitnah kaum laki-laki. Tetapi keluar ya seperlunya aja. Ya, bahkan ada pepatah Arab menyebutkan bahwa kalau perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, maka dia nggak keluar dari rumah suaminya itu sampai abahnya meninggal, sampai bapaknya meninggal. Maksudnya sampai bapaknya itu udah meninggal, baru mau dikuburkan, baru dia datang ke rumah bapaknya. Itu saking kerasnya, maksudnya zaman dulu itu mereka berpegang kuat terhadap waqarna fi buyutikunna, ya.
berdiam di lidah kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan bukan hanya perempuan-perempuan, laki-laki juga dilarang buat menyebarkan foto-fotonya perempuan. Ya, ini harus kita sampaikan ini ke suami-suami kita, ke saudara-saudara kita. Kita sampaikan, apalagi ahlul ilmi, apalagi ustadz, ya, kiai, ya, yang memiliki ilmu, sangat gak pantas buat menyebarkan foto-fotonya perempuan, auratnya perempuan, apalagi gak pantas. Ya. Zaman sekarang ini kita melihat tersebar fitnah di mana-mana. Bahkan orang yang mengaku memiliki ilmu, ya, sampai hal seperti ini mereka melakukan gitu. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ya. Bahkan kalau kita misalkan pelajari dosanya ini bakal sebesar apa, ternyata dosanya ini dahsyat, ya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kalau misalkan kita punya followers di anggap TikTok lah atau Instagram 1.000. Ya, misalkan di WhatsApp kita juga konteksnya 1.000. Status kita naikkan itu foto kita atau foto orang lah, bukan foto kita aja. Foto kita dan orang-orang. Ini auratnya, aurat parah kalau auratnya. Ini wajah aja itu sebagai perhiasan buat wanita. Wajah, ya. Wala yubdina zinatahun di surat Nur. Nanti kita bacakan setelah ini. Itu dapat dosanya yang menyebarkan ini sebanyak orang-orang yang melihat foto itu. Jadi kalau orang banyak yang melihat berapa? Misalkan 1.000 orang, berarti dosanya satu itu orang yang melihat dapat dosanya juga. Yang melihat dapat dosanya sesuai dosanya masing-masing. Adapun yang menyebarkan dapat 1.000 dosa orang yang melihat. Ya, ini dosa jariah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu hasanah. Maka orang yang mengerjakan sunnah hasanah atau contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, mengerjakannya. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatal jahiliyah atau man sanna sunnatal sayyi'ah, barang siapa yang mengerjakan sunnah atau kebiasaan yang buruk lalu dikerjakan sama para pengikutnya, orang-orang ikutin nih, itu menjadi dosa jariah. Jadi dia yang menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Ya, sangat banyak ini keburukan dari hal yang kita lihat kecil sebenarnya, ya, padahal ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi orang-orang sekarang kita lihat pergi umroh, haji, lalu divideokan sama travelnya. Ya, ini perlu jadi perhatian juga. Jangan memvideokan wanita. Buat apa video wanita? Laki-laki aja, kan ada di grupnya laki-laki, ya. Nggak perlu wanita divideoin. Kalau misalkan kita menjadi jamaah umroh haji, harusnya kita tegas gitu sama mutawifnya atau siapa yang memvideokan itu, kita bilang jangan videokan saya gitu, ya. Kalau mau videokan silahkan videokan yang lain, saya nggak mau gitu aja, ya. Karena ini dosa jariah. Bahkan sama mereka disebar ke akun travelnya, ya kan, sampai ngelihat mungkin 10.000 orang, ya kan. Kalau kita nggak melarang seperti itu, kecuali kita diambil foto kita atau video itu tanpa izin kita, ya. Tapi kalau kita dengan izin, ya itu berarti kita mengizinkan dosa itu tersebar. Tapi kalau kita nggak izinkan, ya udah dia yang tanggung dosanya, seperti itu, ya. Dan untuk wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, wa kullil mu'minati. Ini surat An-Nur ayat 31. Bisa dicek, ya, yang bawa Al-Qur'an, atau nanti bisa dicek di rumah artinya juga. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang artinya, dan katakanlah kepada kaum perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Nah, ini perhatian juga di sini. Yang menjaga pandangan itu bukan hanya kaum laki-laki, tapi perempuan juga disuruh menundukkan pandangan sama Allah Subhanahu wa taala. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, dan sehendaknya mereka memelihara kemaluannya, ya, maksudnya meletakkan di tempat yang halal, bukan tempat yang haram, ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, wala yubdina zinatahun, jangan mereka tampakkan perhiasan mereka. Ya, para ulama di sini menyebutkan bahwa perhiasan itu yang paling bagus di tubuh wanita itu apa? Wajahnya. Betul nggak, ibu-ibu? Wajahnya. Yang paling suka berhias perempuan itu yang dihias apanya? Wajahnya, ya kan? Wajahnya. Jadi itu perhiasannya wanita. Sebetul-betulnya perhiasan ya wajah buat para perempuan.
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Sehendaknya dia jangan memperlihatkan wajahnya, memperhias wajahnya terus diperlihatkan. Ini menyebarkan fitnah buat kaum laki-laki. Coba kalau kita misalkan perempuan nih ya, menjaga dua hukum ini yang tadi kita sebutkan, dua ayat ini, maksudnya hukum yang Allah tegaskan di sini, nggak memfitnah laki-laki dengan perhiasan di perempuan, ya, dengan wajahnya yang cantik, ya kan, dengan menyebarkannya juga di medsos, ya, laki-laki ini nggak akan terfitnah untuk kawin lagi, ya kan? Coba laki-laki banyak pengen kawin lagi karena apa? Karena banyak ngelihat wajah-wajahnya wanita yang berhias, iya. Jadi karena mereka melihat, anggap misalkan di walimah, ya, mereka banyak lihat perempuan cantik. Terus mereka juga melihat di medsos, di WhatsApp, TikTok, Instagram, akhirnya terfitnah. Hatinya itu yang tadinya cuma pengen punya istri satu, berbalik pengen punya istri dua. Nanti udah punya dua, pengen tiga, udah tiga pengen empat, nggak ada habisnya. Ya, namanya dunia ini nggak ada habisnya. Ya, tapi nanti pusing lagi kalau udah kawin dua, kawin tiga, ya, terus diam-diam lagi nggak bilang sama istrinya yang pertama, akhirnya kacau tuh, ribut sama istrinya yang pertama. Terus yang dua ketiganya masih ada, yang satunya bubar. Nanti yang duanya habis itu bubar juga, tiga bubar, akhirnya berantakan hidupnya. Ya kan? Ini banyak kejadian seperti ini. Ya, jadi sebetulnya kalau mulai dari perempuan menjaga hal ini, ya kita akan menjaga masyarakat kita, menjaga keutuhan di masyarakat kita, nggak terpecah belah gitu. Perempuan sama laki-laki semua aman, ya kan? Dia nggak terfitnah sama perempuan-perempuan lain. Ya, illa ma dhahara minha di sini maksudnya kecuali yang nampak dari perempuan itu. Jadi misalkan kalau udah nggak berhias, dia keluar untuk hal-hal yang butuh kelihatan, nampak, ya udah nggak ada masalah gitu. Yang nampak itu maksudnya wajahnya aja itu udah menjadi perhiasan buat bagi kaum perempuan, ya. Karena perempuan itu bahkan di suatu hadis kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, ya kan? Karena diniha, karena agamanya, karena nasabnya, karena apa? Hartanya, dan karena kecantikannya. Ya, ujamaliha, ya, kata Rasulullah SAW. Ini menjadi salah satu pilihan lelaki, ya, dari 4 ini. Lelaki kadang-kadang milih hanya kecantikannya, tapi nanti akhlaknya buruk, akhirnya bubar, ya kan? Padahal itu kalau kita misalkan menjadi perempuan yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Oke, misalkan kita sekarang cantik nih, umur 20-an, 30-an. Nanti umur 40, 50, 60 udah berkurang pasti, udah keriput, ya kan? Kalau akhlaknya baik, itu akan menjadi buah cinta dari laki-laki pasti. Pasti laki-laki mencintainya karena akhlaknya. Akhlak ini nggak akan pupus, nggak akan habis. Tapi kalau muka ini bisa berubah, bisa jadi kena penyakit, bisa jadi kena kecelakaan, ya, hal-hal yang nggak diinginkan bisa jadi. Tapi kalau akhlak ini, subhanallah, ini akan bertahan sampai matinya seseorang, ya. Laki-laki dan perempuan memiliki akhlak yang baik. Ya, nanti bisa dicek lagi kalau ibu-ibu penasaran di surat An-Nur ayat 31 dan tadi surat Al-Ahzab, ya, ayat 33. Kalau mau dicek silakan dicek tafsirnya seperti apa. Ya. Dan juga perempuan itu, ya, ibu-ibu di sini yang saya hormati, kita udah tahu semua hadisnya bahwa perempuan itu ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia mengerjakan amalan ini, dibukakan 8 pintu surga baginya. Apa itu? Taat sama suaminya, ya. Barang siapa yang masih punya suami atau masih ada suaminya, hendaknya dia mengerjakan hadis ini. Kata Rasulullah SAW di hadisnya Abdullah ibn Abi Aufa, ya, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seseorang perempuan sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia puasa Ramadannya, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, ya, dia akan masuk surga dari pintu yang di hadis lain dari pintu mana saja yang dia mau. Di sini disebutkan dakhalatil jannah, tapi di hadis yang lain disebutkan bahwa
masuk dari ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kau mau. Pintu surga ada berapa ibu-ibu? 8 ya. Jadi masuk dari 8 pintu surga yang dia mau. Ada pintu rayyan, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ya kan? Ada pintu berbakti sama kedua orang tua, ya. Ini ada pintu-pintu yang bisa dibukakan semuanya untuk seorang wanita yang taat sama suaminya, ya. Memang berat ibu-ibu, tapi gimana caranya supaya bisa taat sama suami? Ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ikhlas? Maksudnya kita menaati suami kita itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita pengen dilihat baik sama suami, bukan. Tetapi emang karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita gak peduli suami kita mau ngomong apa, mau dia balasnya dengan kebaikan, mau dia balasnya dengan keburukan, kita gak peduli. Karena kita mengharapkan ganjaran dari sisi Allah. Bahkan itu adalah ganjaran yang kekal, ibu-ibu, ya. Ganjaran yang kekal. Dan amalan yang paling besar pahalanya adalah amalan yang paling ikhlas. Di sini ada tafsiran dari ayat yang sudah kita hafal, mungkin banyak yang kita baca di malam-malam setiap hari, itu di surat Al-Mulk, ya, di mana orang yang setiap hari membaca surat Al-Mulk ini akan terbebas dari fitnah kubur, dari azab kubur. 30 ayat, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Menguji kalian dari apa? Dari siapa? Dari kalian yang paling baik amalannya. Ahsanu amala. Ditanya di sini sama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang tabi'in. Ya, dijawab sama beliau bahwa yang paling baik amalannya adalah akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas amalannya dan paling benar. Yang paling ikhlas itu maksudnya apa? Paling mengharapkan ganjaran hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Murni mengharapkan ganjaran dari sisi Allah, ini paling ikhlas. Ya, aswabahu apa? Berarti aswabahu itu yang paling benar, maksudnya apa? Paling sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, amalan itu, ganjarannya itu akan bertingkat pahalanya, ya, sampai puncaknya itu dengan puncaknya keikhlasan dan puncaknya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, ya. Maka juga seorang perempuan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan penduduk surga? Gimana jawabannya kalau ibu-ibu ditanya gini? Mau nggak? Mau lah, ya kan? Kata Rasulullah SAW di hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, maukah kalian kukabarkan dengan perempuan-perempuan ahlil jannah? Al-wadud wal-walud. Al-wadud al-walud, yaitu yang penuh rasa kasih sayang, yang penuh rasa cinta. Ya, maksudnya apa? Nggak kasar ke suaminya, ya, nggak kasar ke anak-anaknya, nggak kasar ke suaminya. Dia penuh rasa kasih sayang, penuh rasa cinta. Jadi ini merupakan dasarnya perempuan. Harusnya perempuan itu dirinya itu, hatinya itu penuh rasa kasih sayang, penuh rasa cinta, nggak kasar kepada suaminya. Kalau seorang perempuan kasar, apa yang diharapkan dari seorang perempuan? Nggak ada yang diharapkan. Karena harusnya rasa kelembutan, rasa kasih sayang itu sumbernya dari perempuan. Akhirnya nanti suami juga jadi lebih sayang lagi sama istrinya. Anak-anaknya juga jadi anak-anak yang lembut, ya kan? Ada juga kata Rasulullah SAW di suatu hadis, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu gak akan ada di dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Illa zana. Ya. Sesuatu itu apa? Bisa di rumah, bisa di kajian, bisa di muamalah, jual beli, bisa di hubungan pertemanan, ya kan? Bisa macam-macam. Ya, wala yakunu fi syai'in illa syanah, dan tidak juga dicabut yunza'u min syai'in, dan tidak juga kalau kelembutan itu dicabut dari seseorang, ya,
maka kecuali akan apa? Akan merusaknya. Illa sya'nah, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi rifq atau kelembutan itu harus menjadi dasar kita bermuamalah dengan siapapun, dengan manusia terutama, ya. Kelembutan, ar-rifq. Selanjutnya di hadis ini, al-wadud, rasa cinta, perempuan yang penuh dengan rasa cinta. Al-wadud, al-walud, yang banyak memiliki anak. Ya, maka sunnahnya dari umatnya Rasulullah SAW itu adalah memiliki banyak anak. Ya, bahkan kita lihat ada satu pemimpin kemarin menyarankan untuk di KB ya, laki-laki. Ya, subhanallah. Ini kebodohan sebenarnya ya, karena nggak mengerti ajaran agama Islam yang benar seperti apa. Ya, dipermanen lagi, di KB-nya permanen buat laki-laki, apa gunanya terus dia nggak bisa menghasilkan keturunan yang baik-baik, ya kan? Padahal itu akan menjadi tabungan dia. Nanti kalau dia udah meninggal, itu akan menjadi umur dia kedua. Anak-anak itu umur kita yang kedua. Ya, apa yang kita ajarkan kepada mereka, apa yang kita rawat mereka, kita kasih makan mereka, itu anak-anak kita. Hasilnya itu semua amal solehnya akan mengalir kepada kita. Ya. Dan juga di hadis yang udah kita sering dengar, seseorang jika mati, idza mata ibnu Adam, kalau mati seorang anak Adam, maka terpotong seluruh amalannya, illa min salas, kecuali dari 3. Salah satunya adalah anak yang soleh yang berdoa untuknya, ya kan? Maka anak yang soleh ini harus jadi senjata kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kitanya kurang baik, kita buat anak yang soleh. Kita doakan, karena doa ibu buat anaknya itu apa? Nggak ada hijab, nggak ada hijab antara doa ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadis yang sahih. Langsung diijabah, kecuali doa-doa yang buruk, ya. Ya, makanya jangan ibu-ibu itu mendoakan anaknya dengan doa-doa yang buruk. Walaupun kesal, ya, walaupun lagi marah, jangan ucapkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak. Bahkan kita pernah dengar juga cerita dari imamnya Masjidil Haram, Syekh As-Sudais hafizahullah. Beliau itu dulu didoakan sama ibunya waktu ibunya marah supaya jadi imam Masjidil Haram. Ternyata jadi imam, subhanallah, ya. Itu berkat doa ibu, ya, doa ibu. Maka kalau kita yang ngerasa kurang baik, ibadah kita kurang, kita doakan anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya, baca doa yang ada di Al-Quran. Itu doa-doa yang ma'thur dari Al-Quran. Itu doa-doa yang paling gampang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa yang paling bagus maknanya. Ya, Rasulullah SAW itu sangat hobi membaca doa yang ada di Al-Quran. Pertama, ya, karena apa? Karena doanya umum. Doanya umum dan kebaikannya sangat banyak di dalam doa-doa yang ada di Al-Quran. Setelah itu, al-walud, yang punya banyak anak. Al-a'udu ala zawjiha, dan dia sering kembali atau selalu kembali kepada suaminya. Selalu kembali kepada suaminya. Allati idza azat au udhiyat, yang perempuan itu kalau dia disakiti oleh suaminya, ya, atau dia menyakiti suaminya, dua-duanya, bukan hanya kalau dia menyakiti. Jadi perempuan ini disuruh kembali kepada suaminya, perempuan yang solehah ini, yang menjadi ahlil jannah ini, yaitu kalau dia disakiti pula, dia tetap kembali sama suaminya, bukan hanya menyakiti aja. Bayangin ya, di sini au udhiyat, atau dia diganggu sama suaminya, disakiti sama suaminya, ja'at hatta ta'khudh biyadi zawjiha, dia datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia bilang, thumma taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku gak bisa tidur sampai kamu ridho sama aku. Bilang kayak gini, ini caranya yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Pegang tangannya, bilang seperti ini, aku gak bisa tidur sampai kamu ridho sama aku. Ya, ini caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Hasanahu Al-Albani. Ya, hadis ini sahih. Ya, maksudnya al-a'ud dijelaskan di sini hiyallati tarji'u ila zawjiha idza hasalah khilaf. Al-a'ud itu yang selalu kembali kepada suaminya adalah yang selalu datang kepada suaminya jika terjadi pertengkaran sama suaminya. Dijelaskan di sini seperti itu. Fala tusirru 'alal hajar awil qati'ah, maka dia enggak berterus-terusan memboikot suaminya
nggak ngajak ngomong suaminya, nggak terus-terusan. Ya, kalau udah dia ingat sama Allah, dia ingat hadis ini, dia kembali sama suaminya. Dia bilang seperti ini. Ya, nggak memutus hubungan sama suaminya, jangan. Ya. Dan juga seorang, ini yang terakhir tentang perempuan yang solihah. Ya, setelah itu kita pindah ke yang mau kita bahas di hari ini yang muqaddimah. Ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa perempuan solihah itu adalah perhiasan dunia yang terbaik. Bayangin, ya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW itu berkata, ad-dunya mata'un. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah, perempuan yang baik agamanya. Maksudnya baik agama itu apa? Baik akhlaknya. Akhlaknya dengan dua itu siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan para manusia. Ya. Kalau dengan Rasulullah SAW itu termasuk dengan akhlaknya sama Allah Subhanahu wa taala, berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa ketaatan yang paling besar, ibu-ibu? Apa kira-kira? Amalan ketaatan yang paling besar yang diperintahkan, yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain, apa? Bukan sholat masih di bawahnya. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak dicampur baurkan dengan kesyirikan. Ini yang paling menjadi asasnya agama Islam, ibu-ibu. Ya, dimana kalau kita mau ditanya, maka apa perbedaan agama Islam ini dengan agama Nasrani dan Yahudi? Sangat lain. Agama kita agama tauhid, yang peribadatannya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak pada kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Tetapi agama lain mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah disamakan dengan Nabi Isa, Allah disamakan dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Allah juga disamakan dengan Uzair, dibilang Uzair bin Allah katanya. Uzair anak Allah, Yahudi bilang seperti itu. Ya, itu merupakan kesyirikan. Di mana itu paling besar pahalanya dan paling besar dosanya. Ya, untuk agama Islam ini kita paling besar pahalanya yang akan memasukkan kita kekal di surga nanti ini tauhid ini, ibu-ibu. Ya. Jadi jangan sampai membatalkan tauhid ini, pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesyirikan pun. Satu pun jangan. Kalau kita mengerjakan satu kesyirikan, batal seluruh amalan kita, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ibu-ibu berapa umurnya yang paling tua di sini? Ada yang 70? 80 ada? Hah? 89, Masya Allah. Bayangin, 89 tahun. 89 tahun sekali mengerjakan amal kesyirikan. Misalkan datang ziarah kubur wali-wali yang dibilang soleh, terus berdoa kepada Allah, padahal doanya kepada Allah nih, tapi mengharapkan keberkahan kubur itu supaya menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhapus amalan yang 89 tahun. Bayangin, amal solehnya terhapus semua. Dan kalau dia mati, langsung mati masuk neraka, kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal 89 tahun mengerjakan amal soleh. Mengerikan. Ya, jangan sampai ibu-ibu. Ya, ini banyak tersebar gitu. Bahkan sampai ada yang membuat paket tur seperti umroh, tur ziarah kubur. Ya kan? Gimana ini? Tur ziarah kubur terus berdoa di sisi kubur, ngasih uang taruh di situ sebagai persembahan. Bahkan ada lagi yang nyembelih di sisi kubur. Ada lagi yang tawaf. Ya. Ada yang iktikaf di sisi kubur, baca Al-Quran, iktikaf kayak di masjid. Apa? Wallahu musta'an, ini nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi agama Islam ini agama tauhid, agama yang segala peribadatannya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada satu peribadatan yang disyariatkan kepada kita, tetapi Allah gak bilang di Al-Quran, gak mungkin. Pasti Allah katakan di Al-Quran atau lewat lisan ya Rasulullah SAW. Pasti ibadah. Yang namanya ibadah ini menjadi satu kaidah ya. Ibadah itu, ibu-ibu, semuanya haram.
haram dilakukan, nggak boleh dilakukan kecuali ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum dasarnya apa ibadah? Haram. Haram, nggak boleh dilakukan. Contohnya ibu-ibu kalau mau sholat misalkan, ibu mau sholat antara subuh sama zuhur, bilang sholat duha wajib gitu. Ibu bilang sholat duha wajib. Sholat duha itu wajib 12 rakaat. Ini dari mana? Dari mana? Ada nggak perintahnya? Udah, anggap deh nggak ada. Bukan sholat duha kan sunnah. Kita anggap misalkan di antaranya duha sama zuhur kita tambah satu sholat lagi. Misalkan sholat namanya sholat tazulus syams, ketika matahari sebelum tergelincir gitu misalkan. Kita kasih nama itu, terus kita bilang sholatnya 7 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi hukum dasarnya apa? Haram. Nggak boleh. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cek semua ibadah yang biasa kita lakukan, sholat 5 waktu, itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu-waktunya, masuknya kapan, akhirnya kapan, cara sholatnya, sifat sholat Nabi, semua ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan ibadah ibu-ibu, kita cara masuk kamar mandi, keluar aja diajarin. Di dalam kamar mandinya seperti apa diajarin sama Rasulullah SAW. Sungguh mulia agama Islam ini, sampai hal-hal terkecil seperti itu pun diajarin. Mana mungkin kalau kita disyariatkan untuk berdoa, minta sama Allah dari sisi kubur, supaya berkah, supaya diijabah doanya, terus Allah sama Rasulnya gak pernah ngabarin ke kita, gak pernah ngasih perintah seperti itu. Ya gak mungkin. Ya kesyirikan itu paling harus kita hindarin. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu amalan yang paling besar. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling agung. Inna syirka la zulmun azim, yang akan menghapuskan seluruh amal soleh tadi. Kalau dia mati, ya misalkan anggap dia lagi nggak ngerjain dosa syirik, tapi waktu itu dia pernah ngerjain syirik nih, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, dia belum tobat atas dosa itu, terus dia mati masih punya dosa itu, tetap dia kekal di neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi kalau ada yang pernah mengerjakan dosa syirik, seperti pakai cermin di depan rumah buat nolak bala, ya, terus pakai jimat, pakai tamimah, gelang-gelang, ya, atau memakaikan anaknya seperti ini, ya, hitam-hitam di sini buat nolak ain, ya, kasih benang di anaknya buat nolak ain, itu semua syirik, nggak boleh. Ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar, tapi pada dasarnya itu kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Coba kita pikir. Kalau memang kita benar-benar tauhidnya sama Allah, kita benar-benar menggantungkan diri kita sama Allah, hati kita sama Allah, hendaknya waktu kita mau minta menolak bala itu, kita minta sama Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari segala bala. Ya Allah, minta sama Allah. Dengan doa bahasa Indonesia gak ada masalah. Allah ngerti semua bahasa. Ya, itu perlu diperhatikan. Allah itu gak mengampuni dosa syirik yang masih tertinggal di seorang hambanya, dia mati di atas dosa itu. Tetapi dosa yang di bawahnya, misalkan dosa zina, dosa membunuh, dosa lain-lain yang besar, dosa riba, masih mungkin diampuni sama Allah tanpa dia minta ampun, tanpa dia taubat, masih mungkin. Di surat An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya orang yang mati di atas dosa kesyirikan, tetapi Allah bisa mengampuni dosa yang di bawah itu. Apapun, dosa apapun bisa Allah ampuni. Ya. Maka kita perlu hati-hati atas dosa kesyirikan. Rahimahullah. Dan ibu-ibu, sekarang kita ada di tanggal berapa ini? 29 Dzulqa'dah. Ya. Nanti kita mungkin ada sidang ifbat di sore ini dari pemerintah tentang besok ini tanggal 1 Dzulhijjah atau bukan. Ya, atau digenapkan 30 hari, atau besok masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Adapun sekarang kita belum tahu karena nanti harus berdasarkan penglihatan bulan, ya. Kata Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Kalau kalian mau menentukan masuknya suatu bulan, kalian berpuasalah kalau lihat bulan itu. Lihat bulan ini udah keluar.
baru kalian puasa, besoknya Ramadan maksudnya. Kalau misalkan kalian mau menentukan itu Idul Fitri apa bukan, lihat juga bulannya. Kalau udah keluar bulan tanggal 1 berarti masuk Idul Fitri, berarti kalian berbuka. Ya, sebagaimana juga kalau masuk bulan-bulan lain, masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, ya, bukan berdasarkan hisab, ya. Jadi salah kalau yang berdasarkan hisab, berdasarkan penghitungan derajat-derajat. Oke, itu boleh. Menjadikan hanya sebagai referensi aja, tambahan. Oh, nanti tanggal segini bakal sekian derajat seperti itu. Itu nggak ada masalah. Tapi buat penentuannya itu tetap harus melihat. Iya. Kalau nggak kelihatan tetap harus disempurnakan menjadi 30, ya. Walaupun tertutup awan mendung, harusnya bulan itu tinggi, udah meninggi, misalkan udah berapa? 6 derajat, 7 derajat. Ya, tetapi nggak kelihatan karena ada awan mendung, ketutup semua. Satu negara Indonesia nggak ada yang lihat awan. Disempurnakan 30. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surat At-Taubah tentang 12 bulan, ya. Penciptaan 12 bulan dan 4-nya adalah bulan haram. Di surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di Lauhil Mahfuz, telah Allah catatkan di kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan di bulan-bulan ini. Ya, bukan hanya amal soleh yang dilipat gandakan, tetapi dosa juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati. Di bulan-bulan ini jangan segampang-gampang itu mengerjakan dosa sebagaimana kita di bulan-bulan lain. Kalau kita terjatuh dalam suatu dosa langsung bertobat. Syaratnya 3 apa? Syaratnya tobat 3. Yang pertama, berhenti dulu. Ya, jangan kita lagi ngerjain dosa terus kita bertobat, nggak bisa. Harus kita berhenti dulu dari dosa itu saat itu juga. Setelah itu menyesal. Nadam bahasa Arabnya. Menyesal karena sudah melakukan dosa itu. Bukan senang-senang misalkan tadi enak ya ngerjain ini dosa-dosa itu. Terus dia bertobat, nggak bisa. Karena harus menyesal, syaratnya nadam namanya. Yang ketiga, harus dia bertekad supaya nggak ngerjain lagi. Bertekad dulu, bukan dia nggak terjatuh lagi. Bertekad dulu, ya. Kalau dia jatuh lagi nanti tobat lagi, seperti itu. Ya, Allah selalu mengampuni hambanya, mau dia berapa ratus ribu kali dia ulangin tetap Allah ampuni, nggak ada masalah. Tapi tetap kita berusaha menghindari dosa-dosa tersebut. Ya, Allah menjelaskan lewat lisan ya Rasulullah SAW tentang 4 bulan haram dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana perputarannya waktu diciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun itu 12 bulan. Itsna asyara syahra, 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 itu berturut-turut. Apa bulannya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah, ini disebutkan di hadis seperti itu. Yang satu terpisah, wa Rajab, Mudhar. Yang keempat, ya, terpisah dia. Ada di antara bulan apa Rajab ini? Ayo, hafal nggak nih bulan Hijriah? Antara Jumadal Akhir sama Sya'ban, ya, harus hafal ibu-ibu. Karena kita waktu-waktu kita beribadah itu ditentukan dengan bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi.
Ya, coba kita mau haji harus bulan apa? Bulan haji, Dzulhijjah. Nggak mungkin kita bulan misalkan Desember ya, atau misalkan bulan ini. Terus setiap bulan Juni tanggal berapa, misalnya tanggal 2 itu haji. Enggak seperti itu. Berubah terus setiap tahun. Makin mundur. Sekarang musim panas. Mungkin 10 tahun lagi nanti akan masuk di musim dingin, bulan haji. Mungkin di bulan Januari atau di bulan Desember. Dingin-dinginnya musim haji itu di 2035 tuh kira-kira. Ya. Ada yang udah haji nggak ibu-ibu di sini? Hah? Belum semua? Ada beberapa udah haji. Ya, banyak yang belum haji juga. Yang belum haji banyak, yang udah haji banyak juga, masya Allah. Sebenarnya saya mau bahas tadi Fadail Yaumil Arafah. Itu kebaikannya hari-hari Arafah atau keutamaannya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu banyak gitu. Tapi saya khawatirnya udah pada haji semua tadinya. Jadi saya nggak siapkan untuk bahas itu. Tapi nanti kita bahas satu hadis yang mencakup seluruh kebaikan di hari Arafah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya dari 4 bulan ini menjadi bulan yang haram, jadi bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahunna huruman. Ya, kata athar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka Allah menjadikannya ini sebagai bulan yang suci. Dan Allah membesarkan kesuciannya ini, dan Allah menjadikan dosa-dosa di dalam bulan ini menjadi dosa yang sangat besar dibandingkan dosa-dosa di bulan yang lain. Wal amalus soleh wal ajr a'zam. Dan amal-amal soleh di dalam bulan ini, 4 bulan ini juga, itu menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilipat gandakan. Ya, jadi di sini kesucian bulan ini adalah kesucian zamaniyah. Zaman, kesucian zaman. Ada kesucian tempat. Contohnya di mana ibu-ibu? Kesucian tempat yang suci di mana? Makkah, Masjidil Haram, Ka'bah suci, ya kan? Tanah haram Makkah suci. Madinah Al-Mukarram, Madinah Al-Munawwarah juga suci, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid juga tempat suci, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat tersebut, apalagi di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram, pahala sholat kita berapa kali dilipat gandakan ibu-ibu? 100.000 kali. Ya, 100.000 kali dibanding masjid lain kalau laki-laki. Ya, bayangin 100.000 kali. Kalau di Masjidin Nabawi berapa? 1.000 kali. Ya, Masjidil Aqsa 250 kali. Itu kesucian al-makaniyah. Namanya itu kesucian dalam jenis tempat, dalam sisi tempatnya. Kalau ini sekarang kita dalam sisi zamannya. Ya, berarti ini suci dalam 4 bulan tersebut. Sekarang juga di waktu-waktu yang suci, waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di seluruh dunia semuanya mendapatkan keharaman tersebut. Tetapi kalau keharaman tempat hanya di Masjidil Haram, hanya di Masjidin Nabawi. Ya, Masjidil Haram itu sama seperti satu kota itu haram semua. Tapi kalau di Masjidin Nabawi khusus hanya di masjidnya aja. Ya, seperti itu. Maka di bulan-bulan haram ini, di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada keharaman 4 bulan ini. Mereka diharamkan untuk berperang di bulan-bulan ini. Berperang diharamkan, nggak boleh. Ya. Maka di suatu ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini, 10 hari Dzulhijjah. Ya. Di ayatnya di mana ibu-ibu? Surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walayalin 'ashr." Wal fajr walayalin 'ashr. Allah itu enggak akan bersumpah kecuali dengan hal-hal yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat agung 10 hari ini. Walayalin 'ashr. Terus dikatakan di sini, hiya layalil 'ashr min Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, ya. Dan ini perkataan oleh kebanyakan mufassirin, pentafsir Al-Quran berkata dengan tafsiran seperti ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah.
Dan perkataan ini juga diyakinkan oleh Ibn Zubair, wa Mujahid, wa Qatadah, wa Ikrimah, wa Dhahak, wa Sadi, wa Masruq, dan selain mereka dari salafus soleh. Ini semua para penafsir Al-Quran dan tabi'in yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa 10 ini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Imam Ibnu Katsir juga berkata seperti itu. Penafsir Al-Quran yang ma'ruf, yang kita semua kenal, Imam Ibnu Katsir berkata seperti itu. Dan hadisnya apa di sini tentang 10 hari awal Dzulhijjah ini? Kenapa 10 hari awal Dzulhijjah ini? Ada hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini. Berarti hari-hari ini 1 sampai 10 Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amal soleh di dalamnya. Terus mereka berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat ini bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya jihad fi sabilillah enggak lebih baik ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seorang lelaki yang keluar dari rumahnya, dia membawa jiwanya, membawa dirinya, wa malihi, dan dia membawa seluruh hartanya, semua dibawa. Falam yarji' min dzalika bi syai'in, maka dia enggak kembali dari sesuatu yang dibawa itu, enggak kembali dengan suatu apapun maksudnya. Maksudnya dia mati di medan perang, hartanya habis juga di situ. Iya kan? Ini yang mengalahkan amal soleh di dalam 10 hari Dzulhijjah ini. Ya. Jadi apa maksudnya? Contohnya itu misalkan kita mengatakan satu zikir subhanallah di 10 hari besok ini, itu lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Bayangin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu semua lebih baik daripada jihad fisabilillah. Itu maknanya. Apalagi sedekah, yang lain-lain itu semua lebih baik dari jihad fisabilillah. Maka apa amal soleh yang bisa kita kerjakan di dalam sini? Yang pertama itu tadi kita udah bahas, mentauhidkan Allah, yang paling besar pahalanya. Ya, mentauhidkan Allah berarti apa? Ketika kita sholat dan lain-lain, seluruh ibadah itu murnikan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pengen dilihat sama teman, jangan pengen dilihat sama suami, jangan pengen dilihat sama orang tua. Jangan, hilangkan semua rasa-rasa ini. Murnikan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. At-tauhid. Ya. Setelah itu ada amalan lain, yaitu bertakbir. Gimana sifat takbirnya? Gimana ibu-ibu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu 3 kali Allahu akbar pertamanya. Ada yang begini. Ada lagi di riwayat yang lain Allahu akbarnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 2 kali. Di tengahnya la ilaha illallah, dan diakhiri dengan walillahil hamd. Nah, walillahil hamd jangan sampai walillahil ham. Ya, enggak boleh. Enggak dapat pahalanya. Walillah ilham juga, walillah ilham enggak ada. Yang benar walillahil hamd, pakai ha kecil, ha. Bukan ha dari dada, ha itu bukan. Yang ngebas itu bukan. Ya, perlu kita bedakan nih, ha. Ya, kalau ha kecil itu dari halq, ujungnya halq itu tempat kita bicara kha, bilang kha. Nah, itu kan dari situ ya. Sama tempat keluarnya dari situ. Cuma dia enggak ngegesek seperti kha, itu enggak. Ha, ada suara kayak kecilnya gitu, ha. Tapi kalau ha dari sini ngebas, ha itu. Nah, makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah, apalagi ibu-ibu sholatnya di rumah, harus benar Al-Fatihahnya. Al-Fatihah itu pakai ha kecil, belakangnya ha besar. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu alhamdu, jangan alhamdu. Kalau alhamdu apa artinya? Kalau yang ngebas itu, yang hak besar itu artinya kematian bagi Allah. Jadi merusak Al-Fatihah dan pasti nggak sah Al-Fatihahnya, menyebabkan apa? Sholatnya juga nggak sah, pasti nggak sah. Ya, ini Syekh Utsaimin yang bilang seperti ini. Nggak ada uzur buat orang yang salah dalam mengucapkan Al-Fatihah yang salah. Maknanya berubah ya, bukan yang hanya kesalahan kecil. Contohnya misalkan dia mengatakan Maliki Yaumiddin, itu kan jangan deh, itu ada dua riwayat. Yang satu panjang, yang satu pendek. Malik sama Maliki Yaumiddin, ada dua. Tapi kalau misalkan di ihdinas siratal mustaqim, ada yang ihdinas siratal mustaqim, ada yang kayak gitu. Ada yang ihdinas siratal mustaqim, kayak gitu. Kalau nggak merubah maknanya, itu nggak masalah. Bukan nggak masalah maksudnya boleh terus dibiarkan begitu, enggak. Tapi maksudnya nggak membatalkan Al-Fatihah dan nggak membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalkan sampai ada di sekitar saya itu musola depan rumah saya, bacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya ditambahin alif di situ. Nggak boleh. Merubah makna. Ya, merubah makna, nggak sah Al-Fatihah. Makanya kalau ada anak-anak kita atau suami kita sholat di tempat yang Al-Fatihahnya nggak sah, di musola atau masjid, lebih baik jangan sholat di situ. Ya, cari tempat lain. Ya, itu perlu diperhatikan juga ibu-ibu. Itu dalam takbir yang pertama tadi ya. Itu riwayat takbirnya yang 2 kali takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir Ibn Mas'ud namanya. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fa'akfiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalam hari-hari ini, 10 hari ini, yaitu apa? Bertahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, dan juga yang menjadi amal ibadah yang bisa kita kerjakan dalam hari-hari ini adalah berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW yasumu tisa' Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu biasa berpuasa 9 hari Dzulhijjah, 1 sampai 9 full biasanya. Karena saking dicintainya sama Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakannya pahala di amal soleh di hari-hari ini, maka Rasulullah SAW berpuasa 9 hari. Dan di hadis yang lengkapnya juga Rasulullah SAW itu berpuasa juga Asyura, yaitu 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu di hadis yang sama. Lalu di puasa Arafah ini kata Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa orang yang berpuasa di hari Arafah ini. Siyam yaum Arafah, berarti puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Agar Allah menghapuskan dosa di tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, tahun yang akan datang, 2 tahun dihapuskan. Kalau 10 Muharram dihapuskan berapa tahun, ibu-ibu? 1 tahun, ya, 1 tahun yang sudah lewat. Kalau puasa Arafah ini, hari Arafah 9 Dzulhijjah, 2 tahun. Tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Bayangin betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu amal ibadah setelah kita masuk di puasa masih. Kalau kita nggak mampu puasa 9 hari, ini kan dianjurkan, ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW puasa 9 hari. Tapi kalau kita nggak mampu, kita puasa daun, selang-seling. 1 puasa, 2 nggak puasa, 3 puasa, 4 nggak puasa, 5 puasa. Itu yang terbaik setelah puasa 9 hari full. Kalau nggak mampu juga puasa daun, puasa apa? Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Ya paling dapat 3 atau 4 hari puasa lah. Dan tanggal 9-nya juga puasa. Karena yang paling penting itu tanggal 9 tadi, karena dia menghapuskan dosa 2 tahun. Ya.
Kalau memang nggak mampu juga, ambil salah satu, misalkan tanggal 1-nya kayak, atau puasa Seninnya kayak, atau Kamisnya dan puasa tanggal 9-nya. Kalau misalkan nggak mampu juga, ya udah deh, paling terakhir tanggal 9-nya aja. Nggak wajib memang, nggak wajib, tapi lebih baik. Ya, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lebih baik dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan kita kesusahan di dunia dan akhirat itu dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita diazab di akhirat, tapi kesusahan itu akan kita dapatkan di dunia juga karena dosa-dosa kita. Jadi kalau Allah ampuni kita, maka itu akan menjadi kenikmatan bagi kita, keberkahan bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Ya, maka yang menjadi amal yang lain juga al-qiyamu bis-shalah wal Qur'an wad du'a, yaitu menegakkan sholat dan membaca Al-Qur'an dan berdoa. Ya. Yaitu apalagi para ibu-ibu, kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid awal waktu, tapi ibu-ibu jangan mengakhirkan waktu, ya. Dicek wudunya, mulai dari wudu dicek, wudunya udah benar apa belum, ya. Wudunya udah benar apa belum? Mulai dari kumur-kumur, istinsyak, istinsar, disedot, bukan digini-giniin aja hidungnya, tapi disedot air, dibuang, sedot buang. Muka, ya kan, tangan harus sampai siku. Jangan cuma guyur-guyur, sikunya nggak kena, jangan. Ya, mulai kalau tangan itu dari telapak tangan sampai siku, bukan dari sini ke bawah, bukan siram dari sini, tapi dari sini, dari telapak tangan dialirkan ke siku. Ya, karena di ayat Al-Quran itu apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi maksudnya dari sini sampai ke siku, bukan dari siku sampai ke bawah. Kebalik, ini biasanya orang Syiah yang dari siku sampai ke bawah. Tapi kalau kita orang Muslim, dari telapak tangan sampai siku, ya. Dan begini diputer ini di siku ini supaya kena semuanya, nggak ada yang nggak kena. Dan juga yang merupakan jadi perhatian kita, banyak yang masih kepala 3 kali seperti ini. Itu nggak ada. Terus kuping 3 kali gini, nggak. Sekali gini, udah cukup. Sekali, ya. Lalu kaki, jangan sampai tumitnya nggak kena. Tumitnya diusap pakai tangan, disiram pakai tangan, diusap. Kata Rasulullah SAW, wailul lil aqab, celaka orang-orang yang tumitnya nggak kena air wudu, masuk neraka maksudnya. Karena apa? Karena nggak sah sholatnya. Orang kalau nggak sah sholatnya, apalagi yang diharapkan? Nggak ada. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab waktu kita di yaumul hisab nanti apa? Sholat, ya kan? Kalau sholatnya nggak diterima, maka seluruh amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya nggak diterima, seluruh amalannya nggak diterima. Tapi kalau sholatnya masih kurang, disuruh cek sama malaikat. Allah bilang, cek amalan sunnahnya, ada nggak dia sholat sunnah? Kalau dia sholat sunnah, maka dia menutupi yang wajib. Jadi dalam sholat kita perhatikan tadi wudu kita, ya kan? Dalam sholatnya juga rukun-rukunnya ditegakkan, Al-Fatihahnya jangan sampai salah, ya kan? Setelah itu ruku dan sujudnya rukunya harus lurus, ini belakangnya, ya, tangannya lurus, pegang 2 lutut, ya kan, dibuka jari-jarinya lurus. Sujud harus menyentuh 7 bagian, jidat, hidung. Ini banyak yang nggak kena nih hidung, banyak yang nggak tahu. Sujud tapi hidungnya nggak kena, cuma jidatnya aja, nggak sah sholatnya. Nggak kena hidung, karena harus kena ini semua, hidung dan jidat bareng, dia 1 bagian. 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki, 7, ya. Kakinya ngadep ke arah kiblat. Gimana caranya? Ditekuk, bukan cuma berdiri tapi ditekuk, jari-jarinya ngadep ke depan, ngadep ke arah kiblat, ya, seperti itu. Lalu sholatnya di awal waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah sholat ala waktiha. As-sholatu fi waktiha. Sholat di awal waktu dan sholat di waktunya. Buat para perempuan berarti di rumah, waktu dia dengar azan dia langsung ambil wudu, dia berdoa dulu di antara azan dan iqamah. Ini paling bagus. Doanya mustajab. Antara azan dan iqamah itu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia sholat langsung, sholat wajib. Perhatikan, jangan sampai diakhirkan, ya. Karena banyak yang memperhatikan amalan-amalan sunnah, akhirnya yang wajibnya nggak diperhatiin.
Seperti sholat nggak diperhatiin, sholat di akhir waktu. Misalkan sholat asar udah mau maghrib, jam 5:30 baru sholat asar, gimana? Udah habis waktunya. Sholat subuh di akhir waktu, misalkan sekarang jam 6 baru sholat subuh, udah habis waktunya. Udah selesai syuruk, habis waktunya. Baca Al-Quran, perbanyak. 1 huruf Al-Quran itu 10 kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi dia 3 huruf. Alif 10, Lam 10, Mim 10, jadi 30. Kalau di waktu-waktu sekarang aja, ya di waktu-waktu selain bulan haram itu, pahala itu kata Allah dilipat gandakan 10 sampai 700. Apalagi di bulan haram ini, dikalikan berapa? Maka kita perhatikan, baca Al-Quran. Al-Quran ini kitab petunjuk, di mana semakin kita banyak membaca Al-Quran, akan semakin berkah hari-hari kita. Semakin mudah, rezekinya cukup. Kalau berkah itu berarti apa? Mudah, hidup kita enak, anak-anak kita baik, saudara-saudara kita baik, gak ada yang bertengkar, sama suami juga baik, jauh dari godaan setan, seperti itu. Ya, Al-Quran. Dan berdoa, khususkan juga doa-doa di hari-hari ini. Apalagi di hari Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala itu merendah, turun ke langit dunia di hari Arafah. Subhanallah. Di hadis yang tadi kita mau baca kan itu waktu di hari Arafah itu, fadail yaum Arafah innahu layadnu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul merendah, turun ke langit dunia. Allah nyari siapa hambanya yang berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ijabah. Maka bukan hanya yang di hari Arafah di wukuf, ya, tapi kita di seluruh dunia bisa juga berdoa. Kata Rasulullah SAW, khair afdalud doa atau khairud doa, doa yaumi Arafah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW itu, doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Ya, maka kita catat kalau perlu kita mau doa apa di hari itu, kita khususkan di waktu itu, kita berdoa dari siang sampai sore hari Arafah. Ya, seperti itu. Ini berdoa. Ya, doa itu juga merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sebagai permintaan kita, tapi sebagai bentuk pentauhidan kita, rasa ketergantungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di surat Fatir, ya ayuhan nasu antumul fuqara, wahai mas kalian manusia, kalian ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fuqara wa ilallah. Kalian ini fuqara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang fakir sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah yang sangat tidak butuh kepada kalian. Allah Maha tidak butuh kepada kalian, Maha kaya, Maha terpuji. Karena Allah Maha kaya dan Allah Maha tidak butuh kepada ciptaannya, Allah Maha terpuji karena itu. Ya. Juga yang perlu kita perhatikan, sholat sunnah. Sholat 12 rakaat dalam satu hari. Yang barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang menegakkan 12 rakaat ini, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum maghrib, 2 setelah isya, 12. Ya. Setelah itu ada juga yang dijanjikan, diharamkan wajahnya oleh Allah dari neraka, kalau dia menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Ya, di suatu hadis dari Ummu Habibah, orang yang sholat 4 sebelum dan 4 setelah zuhur, dia diharamkan wajahnya dari neraka. Ummu Habibah ini istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Beliau waktu mendengarkan hadis ini, gak pernah beliau tinggalkan sampai beliau wafat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga ibu-ibu yang perlu diperhatikan, perbanyak sedekah di hari-hari ini, perbanyak perbuat baik, ya, sedekah. Kalau bisa bagi-bagi makanan buat orang-orang buka puasa tuh, kita dapat pahala orang buka puasa, ya kan? Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka, maka dia dapat pahala orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi orang yang puasa. Terus juga berbuat baik, ya, berbuat ihsan, berbakti sama kedua orang tua. Kalau misalkan orang tuanya udah gak ada, sedekah atas nama orang tua, wakaf ke atas nama orang tua, ya kan? Doakan orang tua sebanyak-banyaknya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca di sholat-sholat kita, di luar sholat juga baca. Ya, utamakan tapi di sujud-sujud waktu kita sholat. Perempuan kan sholatnya di rumah. Ya, waktu sujud baca doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Dan silaturahim, sambung sama saudara kita, jangan putus. Ya, sama saudara sambung. Kalau kita diputus, kita yang menyambung. Misalkan kita nggak bisa datang ke rumahnya, kirim hadiah. Malu kita datang ke rumah, kirim hadiah apapun, sambung. Ya, ini banyak saudara-saudara yang terputus karena masalah warisan lah, karena masalah apalah, ya kan, masalah-masalah kecil akhirnya memutus hubungan persaudaraan. Padahal warisan itu nggak lebih dari dunia, sedikit dunia ini. Orang yang memutus tali persilaturahiman itu akan ditahan sama Allah Subhanahu Wa Taala dari masuk surga. Dia paling terakhir masuk surga sampai selesai masalahnya, baru dia masuk surga. Kalau nggak ditahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memutus rahim, dia memutus namaku, kata Allah. Nama rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahim war-Rahman, Ar-Rahman war-Rahim. Nama rahim itu diambil dari nama Allah. Maka barang siapa yang memutusnya, aku putus dia, kata Allah. Barang siapa yang menyambungnya, aku sambung. Itu di suatu hadis yang sahih. Ya. Jadi hindari memutus silaturahim. Kalau bisa di hari-hari ini kita sambung, kita kirim hadiah ke saudara-saudara. Saudara kita, ke ibu kita, ke orang tua kita, ke anak-anak kita, sambung. Ya. Bahkan rahim yang terdekat kita adalah siapa? Ibu kita. Ibu bapak kita itu adalah rahim yang terdekat dengan kita. Dan juga amal yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini adalah berkurban. Ya, buat yang mampu berkurban. Yang udah gak ada suaminya berkurban buat keluarganya. Ya. Berkurban berapa? Misalkan 3 juta paling sekarang, ya kan? Kalau nggak, masa nggak ada uang 3 juta, berapa? 4 juta, 5 juta. Kalau perlu yang 10 juta, yang 100 kilo beratnya kambing. Ya kan? Itu Rasulullah SAW itu kalau berkurban dengan 2 domba, kabshain. Yang gemuk dombanya itu. Bukan domba-domba kecil, domba yang gemuk. Amlahain di situ. Amlahain ini maksudnya dia berlemak, berdagingnya tebal gitu. Itu dombanya Rasulullah SAW. Dan beliau menyembelih sendiri. Ya. Ini buat yang mau. Ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi orang-orang yang mampu, tetapi dia gak mengerjakan kurban ini, maka kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan mereka dekati tempat-tempat sholat kami. Maksudnya apa? Ancaman dari Rasulullah SAW. Ya. Dan juga kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu nggak akan mengambil luhumuha wa dima'uha. Allah nggak mengambil daging-dagingnya. Allah nggak mengambil darah-darahnya, enggak. Dari kurban kita enggak. Tetapi apa? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang Allah ambil dari kalian adalah ketakwaan kalian, karena kalian patuh terhadap perintahku. Takwaan itu yang aku ambil. Itu maksudnya dari sesembelihan. Dan sembelihan ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai dipersembahkan kepada selain Allah. Kita lihat di gunung-gunung, di desa-desa, banyak gak yang menyembelih untuk selain Allah? Banyak. Menyembelih sapi untuk laut, menyembelih sapi untuk gunung, menyembelih ayam untuk rumah yang baru dibangun. Ya kan, gak boleh, syirik. Syirik, naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Lalu ibadah yang terakhir yang bisa kita kerjakan ibu-ibu di sini rahimakumullah, al-hajju wal umrah. Haji dan umrah pada hari-hari ini. Bagi barang siapa yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah. Dari umrah ke umrah selanjutnya, kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa bagi apa yang diantaranya. Di antara umrah itu ada dosa, dihapuskan dosanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran baginya kecuali surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man hajja hadzal bait, barang siapa yang berhaji terhadap Baitullah Al-Haram ini, falam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak berhubungan suami istri, dan yang mengarah kepada hubungan suami istri, walam yafsuq, dan dia tidak mengerjakan suatu dosa, raja'a kawaladathu ummuhu, maka dia pulang dari hajinya sebagaimana seperti dia baru dilahirkan kepada muka bumi ini. Bersih dosanya.
Dibilang sama para ulama bahkan sampai dosa besar pun terhapuskan. Bayangkan, ya. Maka ini amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Kalau kita lagi haji, jangan sampai kita waktu wukuf di Arafah itu kita sibuk sama ini itu, ngobrol, jangan. Fokus. Bahkan di situ sholatnya aja sampai di jamak, ibu-ibu. Zuhur dan asar di jamak supaya apa? Supaya jamaah itu fokus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalud du'a. Dan doa yang paling baik di hari Arafah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, apa doa yang paling baik yang aku katakan dan oleh para nabi-nabi sebelumku, ini doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kerajaan dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini bentuk tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji dan umrah itu adalah ibadah yang mencerminkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh menginginkan, misalkan pengen dipanggil haji, pengen dipanggil hajah, atau pengen dilihat sama temannya umroh, ya haji, nggak boleh. Bahkan bisa hapus amalannya, riya. Bahkan Rasulullah SAW waktu haji, beliau mengatakan seperti ini, Allahumma hadhil hajj la riya'a fihi wala sum'ah. Atau di umrohnya juga Rasulullah SAW berkata seperti ini, ya Allah, di hajiku ini, jadikan hajiku ini tidak ada riya dan sum'ah. Riya itu pengen dilihat orang lain, dan pengen didengar orang lain. Sum'ah, pengen didengar orang lain, ya. Maka ini adalah bentuk pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia, dan tsumma yubahi bihimul malaikah, dan Allah membangga-banggakan hambanya yang berada di Arafah tersebut kepada para malaikat. Dan malaikatnya itu malaikat yang tertinggi, bukan malaikat-malaikat yang biasa. Malaikat-malaikat yang tertinggi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi derajatnya. Maka ini sebagai suatu bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang wukuf di Arafah tersebut. Ya. Dibilang mereka itu berdebu, ya, lusuh, karena mereka itu mengharapkan rahmatku, mengharapkan ampunanku. Terus ditanya sama para malaikat, apa yang mereka harapkan? Yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi. Mereka itu menginginkan rahmatku dan mereka takut terhadap azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berangkat haji, udah ada yang daftar haji belum di sini? Belum ada. Ya, kalau udah berangkat, udah ada yang daftar haji, nanti kalau berangkat perhatikan di hari Arafah nanti, jangan sibuk ini itu, pegang HP, lihat TikTok, lihat Instagram, berhenti dulu. Matiin kalau perlu HP itu, atau perlu cuma buat lihat doa-doa yang ma'thur. Baca doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin ini aja, kayaknya udah bentar lagi asar nih, ibu-ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Barakallahu fikum. Nah, kedengeran sekarang pertanyaannya. Tadi udah sampai gimana jadi kalau mau datang undangan sampai situ ya? Oh iya, barakallahu fikum. Itu nggak ada masalah mau puasanya di hari Kamisnya nggak puasa ya, atau mau hari Kamisnya tetap puasa. Kalau nggak puasa tetap dilanjutkan besoknya. Kalau misalkan puasa, datang ke kawinan tersebut hanya doakan orang yang memiliki hajat, udah pulang lagi, nggak ada masalah juga. Ya, atau misalkan nanti makanannya bisa dibungkusin sama yang punya hajat, bilang saya puasa,
Ya kan, kalau dibungkusin ya udah terima aja. Ya kan, kalau enggak ya udah. Qadarullah, ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak puasa ya silahkan dilanjutkan lagi besoknya. Tapi perhatikan juga hari-hari ini hari-hari terbaik. Jangan sampai kita kehilangan pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Tolong diulang lagi, tolong agak tenang dulu. Ya. Paham. Barakallahu fikum. Jadi untuk kurban, Ibu, memang disyariatkan perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang masih hidup. Ya. Kalau misalkan Ibu memang mau atas nama orang tua, itu nggak perlu kurban. Ibu bisa beli, misalkan nggak perlu kurban di sini, misalkan boleh Ibu mengirimkan sembelihan di Makkah Al-Mukarramah. Ibu waktu di hari-hari itu, waktu hari sembelihan itu, Ibu kirim uang ke sana buat disembelih di sana atas nama orang tua Ibu. Nggak ada masalah. Itu sangat bagus pahalanya. Ya, bahkan ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia. Ya, kapanpun, nggak harus hari-hari ini. Kapanpun sepanjang tahun itu boleh. Ya, sepanjang tahun itu boleh. Ya, tetapi kalau misalkan Ibu motong misalkan kambing hanya satu, Ibu cukup mengatakan waktu sembelihan itu atau niatnya itu hadza anni wa an ahli baiti, seperti itu. Ini dariku ya Allah dan dari keluargaku. Ya. Atau juga kalau kata Rasulullah SAW, waktu Rasulullah SAW menyembelih dua dombanya tersebut, hadza anni wa an ahli baiti, dan untuk keluargaku dan untuk orang-orang yang belum berkurban. Ya, jadi untuk umatku yang belum berkurban, kata Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya sebenarnya syariat ini untuk orang-orang yang masih hidup. Adapun untuk orang yang udah meninggal, itu kalau Ibu mau menyembelih, ya kan, untuk bersedekah di sana, Ibu bisa kirim di pahala yang sangat berlipat-lipat ganda di sana, sampai 100.000 kali lipat di tanah haram, ya kan. Jadi Ibu bisa banyak kok Ibu yang menyediakan jasa sembelihan buat di sana, dan murah harganya Ibu, cuma 2 juta kalau di sana. 2 juta itu nanti dibagikan ke fakir miskin. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup terakhir. Iya, silakan Ibu pertama. Kita sedang puasa, ya. Tamu, kita harus buka, hormati tamu. Ya, ini sebetulnya kalau tamunya itu bertamu di hari-hari yang berpuasa sunnah, ya, berpuasa sunnah. Tapi kalau misalkan tamunya itu datang ke kita terus nggak keluar-keluar, misalkan 3 hari, akhirnya kita nggak puasa Zulhijjah nanti. Minta maaf aja sama tamu itu, bilang sama tamu itu bahwa kita ini karena hari-hari ini sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita minta izin buat berpuasa, gitu. Ya. Ya, mungkin itu kalau menurut saya, ya, ini pandangan saya pribadi, itu kalau di luar 10 hari 10 hari Zulhijjah ini. Kalau di 10 hari Dzulhijjah betul, memang ada syariatnya. Iya. Iya, disuruh membatalkan untuk menghormati orang yang datang tersebut, tamu tersebut. Iya, boleh membatalkan. Enggak juga nggak apa-apa. Itu, tapi kalau sebagai bentuk penghormatan kita sama dia, kita batalkan. Mungkin dia kadang-kadang orang itu kan nggak enak ya kalau kitanya puasa terus dianya makan depan kita, itu nggak enak kadang-kadang hatinya. Nah, karena syariat Islam itu harus memuliakan tamu, ya kan? Gimana caranya kita memuliakan tamu kalau tamunya itu akhirnya nggak nyaman bertamu sama kita, jadi nggak memuliakan tamu namanya. Tapi kalau itu sunah Senin Kamis saja ya, Ustaz? Iya, di luar hari-hari ini kalau menurut saya, karena ini hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada misalkan orang yang bertamu, ya udah kita tetap sediakan, tapi kita tetap berpuasa gitu. Ya seperti itu. Allah Taala. Silakan Ibu, terakhir mungkin. Iya, ini sebentar, Ibu ini dulu yang duluan mau tanya. Silakan Ibu.
Sebentar Ibu, habis ini setelah ini. Ya. Bukan nggak boleh datang. Dia keluar waktu orang tuanya meninggal. Itu maksudnya saking ketatnya orang-orang Arab di zaman dulu itu sampai seperti itu gitu. Nggak nuntut ilmu. Barakallahu fikum. Jadi bahkan mereka itu sampai cemburu sama para laki-laki. Mereka bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagikan buat kami satu hari dari hari-harimu di mana semua laki-laki menuntut ilmu tiap hari sama kamu ya Rasulullah. Tapi kasih kami wanita ini satu hari buat menuntut ilmu. Akhirnya di satu rumah Rasulullah SAW membuat majelis ilmu di situ khusus para perempuan. Seperti itu. Ya wajib menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan untuk hal-hal yang seperti saya bilang tadi ada hajat, ya kewajiban, ya kan, atau sunnah-sunnah, menuntut ilmu wajib, ya kan, wajib. Jadi harus dikerjakan. Menuntut ilmu sangat dianjurkan untuk datang-datang seperti kajian seperti ini. Ya, sangat baik Ibu, gitu. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Bagaimana kalau bacaan Fatihah yang benar itu bacaan yang benar? Ya, ini harus, ya mungkin Ibu bisa merekam ya. Kalau misalkan mau tahu Al-Fatihah yang baik, ya bisa rekam. Ini saya bakal baca sebentar lagi. Dan juga bisa bisa lihat bacaannya kori-kori, ya. Ya, tapi kalau misalkan saya baca ini sebentar, tolong direkam. Jadi saya nggak ulang-ulang lagi. Ya, yang biasanya banyak kesalahan orang itu di huruf-huruf yang ya udah nggak apa-apa. Ya, saya baca nih ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua-duanya kecil haknya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Haknya besar ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Haknya besar lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haknya besar lagi. Jadi bisa diperhatikan yang mana ya haknya kecil tadi, haknya besar. Ya cukup seperti itu. Allah ta'ala alam. Ada lagi, udah mungkin kita tutup ya Ibu-ibu. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan untuk ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk beramal soleh di hari-hari besok ini, dan semoga Allah jadikan amal kita sesuai dengan hadyu atau petunjuknya Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertauhid, jauh dari kesyirikan, menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW, dan jauh dari hal-hal yang diada-adakan. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita ke surga Al-Firdaus A'la tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.